warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang ibu sayangi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas dimohon pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah membaca doa, ibu absen ya. Ibu, Sri Rezeki, hadir Bu. Febi Caturiski, Hadir Bu. Eka Safitri. Hadir Bu. Nah, hadir semua ya. Iya Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu ada ice breaking nih, yaitu kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya. Ada yang tahu tidak lagu Indonesia Raya? Tahu Ibu. Nah, jika tahu, kita akan memulai ya. Iya Bu. Nah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tetaplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalian dapat mengetahui bahwa lagu Indonesia Raya merupakan salah satu lagu kebangsaan Indonesia, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat menunjukkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air terhadap Indonesia. Nah, setelah ice breaking, ada yang ingat tidak kemarin kita mempelajari materi apa? Saya Bu. Nah, iya baby. Minggu lalu kita belajar tentang kegiatan di lingkungan sekitar. Iya. Kegiatan di lingkungan sekitar. Setelahnya kita hari ini akan mempelajari tentang materi gotong royong. Ada yang tahu tidak apa itu gotong royong? Tidak Bu. Nah, gotong royong adalah bentuk kerjasama atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya demi kepentingan bersama. Contohnya, seperti kita melakukan gotong royong bersih-bersih rumah, bersih-bersih kelas, bersih-bersih lingkungan, sekolah. Itu merupakan contoh dari gotong royong. Nah,
Tujuan kita mempelajari gotong royong adalah pertama, yaitu menanamkan sikap kerjasama. Jadi, agar siswa terbiasa bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas, bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian sosial, yaitu melatih siswa untuk peduli terhadap lingkungan dan membantu sesama tanpa pamrih. Yang ketiga yaitu mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yaitu khususnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena gotong royong mencerminkan semangat persatuan dan kemanusiaan. Nah, Ibu ada materi pembelajaran gotong royong nih, tapi video. Jadi Ibu harap kalian dapat menyimak videonya dengan baik ya dan memperhatikan dengan baik. Halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di lingkungan sekolah ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Nah, setelah Ibu menayangkan video, tadi Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Yaitu 3 kelompok ya. Kelompok pertama yaitu ada Eka dengan ketuanya, kelompok kedua itu ada Feby sebagai ketuanya, kelompok 3 itu ada Sri sebagai ketuanya. Nah, Ibu akan mempertanyakan ya untuk setiap kelompok, yaitu pertanyaan pertama yaitu tayangan apakah yang ada di dalam video tersebut.
Pertanyaan kedua yaitu di manakah lokasi yang ada di dalam video tersebut. Ketiga yaitu bagaimana suasana yang tampak dalam video tersebut. Dan pertanyaan keempat, sikap atau perilaku seperti apakah yang dapat kalian teladani dari video tersebut. Kemudian ibu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk membacakan dan menyampaikan pendapat dari video yang telah kalian tonton ya. Iya, Bu. Nah, ini adalah lembar jawabannya. Jadi kalian isi ya. Iya, Bu. Nah, adakah yang menjawab pertanyaan ibu tadi? Bisa, Bu. Nah, dari kelompok Satu. 1. Nah, Feby silakan dijawab 4 pertanyaan dari ibu tadi. Ibu, jawaban pertanyaan pertama itu tayangan gotong royong di sekolah. Iya, betul. Jawaban untuk nomor 2 itu lokasinya di sekolah. Iya, betul. Yang ketiga, jawabannya menyenangkan karena saling membantu. Betul. Yang terakhir nomor 4, sikap gotong royong yang saling membantu tanpa pamrih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Nah, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan ibu lagi? Saya Bu. Berapa kak? Kelompok 2 Ibu. Nah, dari kelompok 2 silakan. Ya, jawaban nomor 1 itu adalah tadi tuh videonya tentang gotong royong di sekolah. Iya, betul. Terus tempatnya itu di sekolah. Iya. Terus dia menyenangkan karena saling membantu bersama-sama. Iya, betul. Terus yang terakhir, sikap gotong royong saling membantu tanpa pamrih. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeay. Nah, itulah tadi jawabannya sudah betul semua ya. Ya, Bu. Nah, sekarang ibu akan memberikan lembar LKPD. Nah, ini lembarnya ya, silakan dijawab. Ya, Bu. Hmm. Apakah ada yang sudah selesai atau ingin bertanya yang tidak paham? Belum, Bu. Belum. Belum. Masih ngerjakan ya. Itu kan ada contohnya kan, gambar. Sedang apa itu? Ah, nanti dijelaskan. Ya, Bu. Paham. Ya. Ya, sudah, Bu. Nah, ya sudah dari kelompok 3. Nah, dari kelompok 3 tolong bacakan jawabannya. Di sini, di gambar ini diceritakan, di sini ada 5 orang anak yang sedang bersih-bersih kelas. Ya. Di sini ada yang mengepel, mengelap meja, menyapu, merapikan buku dan mengembalikan buku. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menjawab dari LKPD-nya? Iya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Iya, kelompok 1 silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Perintahnya, perhatikanlah gambar berikut ini, kemudian ceritakan dan jelaskan yang kamu ketahui di depan kelas. Jadi di sini ada gambar siswa sedang bergotong royong, yaitu ada yang mengelap meja, ada yang menyapu, ada yang ngepel, dan ada yang merapikan buku ke rak buku. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya kepada anak ibu karena telah menjawab semua pertanyaannya. Ya, Bu.
setelah menjawab tadi LKPD-nya, Ibu ada lagu nih tentang lagu gotong royong. Nah, kita akan bernyanyi bersama ya. Iya, Bu. Nah, 1, 2, 3. Kalau suka gotong royong tepuk tangan. Kalau suka gotong royong tepuk tangan. Kalau royong membuat pekerjaan lebih ringan, membuat pekerjaan cepat selesai. Gotong royong dilakukan sukarela. Gotong royong banyak manfaatnya, meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat hidup rukun dan damai. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, itulah tadi lagu gotong royong. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi gotong royong ini, Ibu ada soal evaluasi. Dikerjakan ya, Ibu memberi 20 menit. Masing-masing satu ya. Ditulis namanya, kelasnya, terus mata pembelajarannya. Jika ada yang tidak paham, harap tanya Ibu ya. Nah, ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Kumpulkan ya. Ibu. Iya. Nah, setelah selesai kita mengerjakan soal evaluasi, Ibu akan bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Apakah kalian susah memahami materinya? Tidak, Bu. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Nah, Feby silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang gotong royong di sekolah. Iya. Tadi itu ada contohnya tuh piket, Iya. membersihkan kelas, ada yang menyapu, membersihkan meja, dan menyusun buku. Betul, beri tepuk tangan untuk Feby. Nah, Ibu akan menjelaskan ulang ya. Gotong royong adalah bentuk kerjasama atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok per orang ataupun persekumpulan untuk mencapai tujuan bersama atau mencapai tujuan tertentu, biasanya dalam kepentingan yang bersama. Contohnya tadi seperti yang disebutkan Feby, ada piket di kelas, jadi saling membantu satu sama lain. Adapun juga seperti kegiatan lainnya di sekolah, yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Jadi itu tugas tuh dibagi-bagi, jadi itu saling membantu tanpa pamrih. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajarannya, alangkah baiknya jika kita tutup dengan doa kepada ketua kelas. Diharap pemimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, Ibu akhiri ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.